pegang boleh. Pegang gini, Cer. Videonya kebalik, Pak. Kebalik, Pak. Puter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila alaihi al-Qur'an Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wal Qur'an, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Miftahul Jannah, semuanya yang sangat saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada segenap ulama, asatid, hujjaj, sesepuh bini sepuh, dan juga segenap pengurus Masjid Miftahul Jannah yang kita cintai. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi istiqomah oleh Allah, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam Islamnya, sehingga innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Balasan daripada orang istiqamah maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang istiqamah sehingga kita hidup di dunia ini menjadi manusia yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah li ridha'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam ala ma nawainahu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in, khususan ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa awsana wastawsana wa qalladana indaka fi du'a'il khair kullu syai'in lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tema kita seputar tentang Al-Qur'an. Ulama sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah secara keseluruhan min lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'id dunya, yakni pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai bayyinat, penjelas daripada petunjuk itu. Wal furqan juga sebagai pemisah, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran secara keseluruhan oleh Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Adapun tanggalnya masih ada perbedaan. Mengatakan 17 Ramadan dan lain sebagainya. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kalaulah bulan Ramadan kita tidak dekat dengan Al-Quran, bulan Ramadan kita tidak khatam Al-Quran, bagaimana dengan bulan di luar Ramadan? Sebab barokah bulan Ramadan ini biasanya semangat kita, Pak, semangat 45. Ya, semangat tarawih, semangat sholat, semangat baca Quran dan lain sebagainya. Kalau bulan Ramadan ini kok ternyata kita tidak sempat untuk dekat dengan Al-Quran, maka yang perlu kita khawatirkan adalah apakah kita
yang tidak mau dekat dengan Al-Quran atau Al-Quran yang tidak mau dekat dengan kita. Makanya bulan Ramadan ini paling tidak hatam sekali sendirian. Kalau yang rame-rame ya terserah mau hatam berapa kali. Ya. Setidaknya hatam sekali. Sebab Rasul juga begitu. Rasul itu kalau bulan Ramadan itu talaki lagi kepada malaikat Jibril. Ya. Jadi Rasul itu setoran lagi, Pak. Setoran ayat-ayat atau surat-surat yang telah diturunkan kepada Rasulullah disetorkan lagi kepada malaikat Jibril. Murajaah Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Nah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk apa? Banyak tadarus. Tadarus itu dari fi'il madhi tadarasa yatadarasu, maknanya musyarakah, artinya saling. Asal katanya adalah darasah. Darasah itu belajar. Berarti tadarus saling belajar. Makanya dulu kalau tadarus yang satunya baca, satunya nyimak. Di situ yang nyimak baca, yang baca nyimak. Ya. Dan itu manfaatnya luar biasa, Pak. Insya Allah dengan tadarus seperti itu, bacaan kita akan semakin lancar. Dengan semakin banyak mendengar, semakin banyak membaca, maka insya Allah Allah lancarkan lidah kita ini untuk membaca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bulan, ya, jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar Al-Quran. Kalau ulama-ulama kita itu, Pak, para ahli Quran itu, hatam Quran itu, Pak, hatam Quran itu seminggu sekali hatam. Dimulai hari Jumat, hari Kamis sudah hatam. Ya, yang dikenal dengan fami bisyauqi. Jadi menghatamkan Al-Quran metode fami bisyauqi. Fami bisyauqi. Seminggu sekali hatam. Seminggu sekali hatam. Bahkan kalau sudah biasa menghatamkan seminggu sekali itu, disuruh tingkatkan lagi 3 hari sekali hatam. Nanti puncaknya sehari sekali hatam. Sehari sekali hatam. Sehari sekali hatam. Itu riyadhahnya. Riyadhahnya ahli Quran begitu. Ingin sedikit bercerita tentang Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam dua periode. Periode yang pertama adalah periode Makkah, artinya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah, disebut Makkiyah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka ayat-ayat yang turun itu diistilahkan dengan Madaniyah. Itu Pak, 10 tahun di Mekah, kemudian 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Maka disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama periode 23 tahun. Jadi periode 23 tahun. Makanya Pak, kalau antum belajar Al-Quran, ya belajar Al-Quran, kok 1 tahun sudah merasa pandai, itu Rasulullah diajarin Quran selama berapa? 23 tahun. Ya. Kok kita belajar Al-Quran setahun 2 tahun sudah bosan Pak? Coba Rasulullah diajarkan Al-Quran kepadanya, diturunkan Al-Quran kepadanya selama 23 tahun. (23 tahun itu Pak, ya, bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama. Makanya orang kafir dulu Pak protes, artinya di dalam rangka ingin memojokkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kata orang kafir begini, kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu sekaligus? Kok dicicil dikit-dikit selama 23 tahun? Maka dijawab oleh Allah, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Ya, kata Allah, diturunkan Al-Quran itu bitadrij, berangsur-angsur selama periode 20 tahun lebih itu, ya. Allah mempunyai tujuan, linutsabbita bihi fu'adak, kata Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan dengan Al-Quran itu fu'adaka, hatimu wahai Nabi. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini kalau kita terus menerus pelajari, maka insya Allah Allah berikan keteguhan hati dalam diri kita. Allah berikan keteguhan iman dalam diri kita. Allah berikan dalam diri kita ini tidak cepat goyah, tidak cepat bimbang. Ada ujian sedikit, ya, kemudian kita sudah ambiar. Orang yang jauh dari Quran Pak, sekalipun dia itu ilmunya maju, ya, kayak di Jepang misalkan, itu kurang pintar bagaimana Jepang itu Pak, teknologinya maju, tapi kasus pembunuh atau bunuh diri itu Pak tinggi di Jepang itu Pak. Kenapa? Karena tidak punya yang namanya Al-Quran.
Orang Pak, kalau sudah dekat dengan Al-Quran, ya, senantiasa dia dekat dengan Al-Quran, maka sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dibimbing dengan Al-Quran oleh Allah, tujuannya linutsabbita bihi fuadan, agar Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga diri kita, Pak. Ketika kita itu senantiasa dalam hidup kita ini berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah berikan keteguhan hati dalam diri kita. Apalagi zaman ke depan ini, Pak, kalau nggak punya pegangan Quran kita bahaya. Katanya 2030 Indonesia mau ya, udah gak usah risau, Pak. Kita punya Allah, kita punya Allah, kita punya petunjuk Al-Quran. Hidup di dunia itu gak ada apa-apanya, Pak. Bagi orang yang hatinya sudah teguh, hatinya sudah penuh dengan keimanan, gak ada beda mau hidup di dunia ataupun hidup di akhirat. Justru senang ketika orang tersebut meninggalkan dunia. Kenapa? Karena sudah terlepas dari beban-beban yang menimpanya. Karena dia sudah terbebas daripada hukum-hukum taklifinya. Dia sudah istirahat. Makanya yang diminta dalam doa itu, jadikan hidup kami ini sebagai apa? Sebagai ladang untuk menambah amal soleh. Waj'alil hayata, ya Allah, jadikan hidup ini lana bagi kami ziyadatan fi kulli khair, ya, sebagai tempat kita menambah kebaikan. Kemudian kalau meninggal dunia, tidak khawatir orang yang sudah teguh hatinya itu, Pak. Waj'alil mamata, ya, dan jadikanlah kematian itu sebagai apa? Rohatan min kulli syarr, sebagai tempat istirahat dari berbagai macam keburukan. Jadi tidak bisa lagi kita melakukan keburukan. Itu orang kalau sudah teguh hatinya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, falyaqra'il Quran. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin senantiasa bercengkrama dengan Allah, arada an yatakallama ma'allah, ingin berbicara dengan Allah, ingin berdialog dengan Allah, falyaqra'il Quran, maka bacalah Al-Quran. Bagaimana kita mau dekat dengan Allah, Pak? Sementara dengan Al-Quran aja kita ini jauh. Dan Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin bercengkrama dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran ini, Pak, ketika diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu, Pak, belum ada mesin ketik, Pak. Belum ada mesin ketik. Kalau sudah ada mesin ketik kan enak, ya, enak ketiknya. Apalagi ada mesin fotokopi, habis diketik fotokopi. Dulu kan belum ada itu, Pak, belum ada medianya, belum ada alatnya. Ya, maka Al-Quran ini, Pak, memang
mengandalkan kepada ingatan daripada orang-orang di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Di zaman Nabi itu ada sahabat Rasulullah yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam spesial untuk mencatat Al-Quran. Kata Rasulullah, "Uktubuli wahyan." Catatlah wahyu untukku. Jadi setiap wahyu yang turun, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk mencatat. Bahkan di zaman Rasul itu, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian nyatet dariku ghairal Quran selain Al-Quran. Jadi hadis itu belum ada. Jadi kitab hadis itu, karena Rasulullah itu melarang mencatat selain Al-Quran. Makanya kitab hadis itu ya produknya produk kita. Kata Rasulullah, jangan mencatat dariku selain Al-Quran. Akan tetapi sama ulama dicatat akhirnya, ya, sebagai satu disiplin ilmu. Makanya di sini kalau kita mau bijak, tidak semua bid'ah itu dolar. Contohnya Al-Quran yang dicatat sampai saat ini. Kemudian Al-Quran itu Pak, yang dicatat oleh sahabat itu, tim pencatatnya Rasulullah itu ada sahabat bernama Zaid bin Thabit, ada sahabat Ubay bin Ka'ab, ada sahabat Muawiyah. Itu yang terkenal, yang mencatat setiap wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatatnya di mana? Ada yang di daun, ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu Pak, terjadi satu peperangan namanya Perang Yamamah. Perang Yamamah itu Pak dikuasai oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Yamamah itu, Musailamah Al-Kadzdzab itu Pak, seorang yang mengaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Karena terobsesi untuk menjadi nabi, Musailamah ini Pak, sampai dia itu bikin Quran tandingan juga Pak. Ada surah Al-Fil turun, dia juga bikin surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan begitu kalau kita. Musailamah bikin juga Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-Fil. Tahukah kalian apa itu gajah? Tahukah engkau apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil. Gajah itu hewan yang punya belalai panjang. Itu apa namanya? Bikinan Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi terobsesi jadi nabi. Nah, ada satu peperangan di Yamamah. Musailamah Al-Kadzdzab itu mendeklarasikan dirinya adalah Rahmanul Yamamah. Ya, Rahmanul Yamamah. Karena orang Yamamah. Di perang Yamamah itu Pak, 70 orang penghafal Quran, sahabatnya Nabi, para penghafal Quran gugur dalam perang Yamamah. Makanya kemudian sahabat mendesak untuk
membukukan Al-Quran. Dari Quran yang berserakan tadi, ada di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di daun dan lain sebagainya, ya. Kemudian diperintahkan untuk apa? Untuk dikumpulkan jadi satu mushaf. Nah, di situ Pak, sahabat Abu Bakar nih, asalnya tidak mau Pak. Sahabat Abu Bakar asalnya tidak mau. Hadza ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata sahabat Abu Bakar, enggak, ini tidak dilakukan oleh Nabi. Saya takut, kata sahabat Abu Bakar. Akan tetapi sahabat-sahabat yang lain, ya, penasehat di samping kanan kirinya sahabat Abu Bakar itu, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, ini genting ini. Ini kalau tidak dibukukan ini Al-Quran ini, kalau sampai para penghafal Quran ini sudah habis semuanya, ini bahaya. Quran ini bisa tidak sampai kepada umat setelahnya. Ya, maka akhirnya dengan desakan daripada sahabat-sahabat yang lain itu diterima oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu pentingnya seorang presiden, seorang pemimpin itu punya para pembisik, ya, harus ada yang memberitahu. Kalau nggak ada yang memberitahu Pak, ya, maka bisa berbahaya Pak. Termasuk presiden kita masuk di POP misalnya, ya, kalau nggak ada yang ngasih tahu Pak, kebablasan. Iya. Maka kemudian ini jadi proyek Pak, bukan MPG proyeknya. Proyeknya adalah penyatuan Al-Quran. Maka dipanggillah sahabat Zaid bin Thabit, dijadikan sebagai kepala program, ya, diketuai oleh siapa? Sahabat Zaid bin Thabit. Karena Al-Quran itu catatannya di mana-mana, ya, dicocokkan, kemudian dicocokkan dengan hafalan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kemudian Pak, tidak semudah itu ternyata Pak untuk mengumpulkan, karena memang keterbatasan tadi, tidak ada yang namanya mesin ketik dan lain sebagainya. Maka sampai Sayyidina Abu Bakar itu meninggal dunia Pak, belum selesai, dilanjutkan sama Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab juga terbunuh Pak. Yang bunuh adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dibunuh beliau. Kemudian proyek Al-Quran ini, program penyatuan Al-Quran ini Pak, dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Di zamannya Sayyidina Utsman ibn Affan itu rampung semuanya Pak. Rampung semuanya. Makanya gelar Sayyidina Utsman ibn Affan itu salah satunya adalah Jami'ul Quran, yang berhasil mengumpulkan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi 30 juz dikumpulkan sudah jadi satu mushaf. Makanya sampai sekarang kan terkenal mushaf Utsman. Nah, di zaman Sayyidina Utsman itu Pak, Al-Quran itu Pak, ditulisnya, dibukukan oleh para pencatat Quran itu Pak, cuma ada 5. Cuma ada 5. Ini yang disebut sebagai Mushaful Imam. Mushaful Imam. Sekarang saya lihat Pak, ada percetakan Quran, bikin Quran, tulisannya adalah Mushaf Imam. Mushaf Imam artinya Mushaf Imam biar ketika ngimamin bisa baca Quran. Maksudnya bukan itu Mushaful Imam itu Pak. Mushaf Imam ini adalah
mushaf induk yang dijadikan rujukan bagi mushaf-mushaf yang akan ditulis berikutnya, yang akan diperbanyak itu Pak. Ini ada rujukannya. Satu Pak ditaruh di Mekah, satu ditaruh di Madinah, satunya lagi ditaruh di Basrah, satu ditaruh di Kufah, satunya lagi ditaruh di Syam, sekarang Palestina. Ya. Jadi cuma 5 ini Pak. Makanya ini disebut sebagai mushaful iman, mushaf induknya. Belum ada percetakan coba. Jadi kalau nyalin, orang nyalin Quran itu ya dari sini. Dari mushaf imam itu. Tahu nggak Pak? Di mushaf imam itu Pak, belum ada harokat, belum ada titik. Titik aja nggak ada, apalagi harokat Pak. Coba, saya mau tanya, kira-kira bisa nggak kita baca? Hah? Saya berani taruhan Pak, nggak ada yang bisa baca. Saya juga nggak bisa baca Pak. Kalau tidak ada apa? Tidak ada harokat, tidak ada titik. Iya. Jim, ha, kho, nggak ada pembeda. Ba, ta, fa, nggak ada bedanya. Ya. Dal, nggak ada beda. Po, wo, nggak ada beda. Sod, bod, nggak ada beda. Ro sama zai, nggak ada beda. Coba mau baca gimana coba? Ya Allah ya Karim Pak. Itu mushaf imam begitu dulu Pak. Tapi anehnya Quran itu ya, itu mushaf yang bagi kita orang sekarang ini mustahil untuk kita bisa membaca dengan sempurna Pak ya. Tetapi di zaman itu orang pada hafal Quran, orang pada pandai baca Quran. Kemudian barulah di zamannya tabi'in itu Pak, ada salah satu muridnya sahabat itu apa namanya, diperintahkan untuk mencari solusi Pak, mencari solusi. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ani. Pertama juga nggak mau Pak, nggak mau. Dia nggak mau, Abul Aswad Ad-Du'ani ini nggak mau Pak. Tidak mau dia itu menambah-nambahin Pak, takut dosa, takut dosa. Sampai akhirnya beliau sedang i'tikaf di masjid seperti ini, kemudian mendengar orang baca Quran Pak. Mendengar orang baca Quran. Yang dibaca itu adalah surah At-Taubah Pak. Yang dibaca apa? Suratul Taubah. Dalam surah Taubah itu disebutkan begini. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. Kaget Pak. Imam Abul Aswad Ad-Du'ani kan kaget. Ya, kok bisa ada orang baca Al-Quran sefatal ini gitu dia. Bagi bapak-bapak dikirain bener itu. Dikirain bener padahal salah. Jadi isinya
Bunyinya begini Pak. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Dibacanya wa rasuli sama dia. Sama orang itu Pak, lagi itikaf itu Pak, di masjid itu Pak. Akhirnya dari situ dia tersentuh hatinya. Oh, ini bahaya ini. Kalau Al-Quran ini tidak dicarikan solusi dari yang tadi tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Iya. Makanya Pak, kemudian Abul Aswad Ad-Du'ani ini bikin titik. Bikin titik. Ya, jadi titiknya Abul Aswad Ad-Du'ani itu Pak, lebih berharga daripada profesor zaman sekarang. Padahal jasanya apa? Titik Pak, lebih hebat, lebih manfaat daripada profesor zaman sekarang. Kalau nggak ada titiknya, apa Abul Aswad Ad-Du'ani ini insya Allah tidak akan jadi profesor dia. Profesor Quran nggak apa? Ya, kenapa? Karena susah dibaca Pak. Di zaman itu saja sudah ada yang baca salah. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuli. Kalau rasuli kacau Pak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, wa rasulihi, dan juga berlepas diri dari utusannya. Wah, kan bahaya kan? Allah berlepas diri dari utusannya. Kalau dibaca apa? Dibaca dengan wa rasuli. Tapi kalau dibaca wa rasulu, beda artinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik, wa rasuluhu, dan juga rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Fatal enggak artinya? Fatal enggak artinya? Beda jauh artinya, padahal satu harokat yang salah. Dari rasuluh jadi rasuli. Makanya Abul Aswad Ad-Du'ani itu Pak bikin titik, ya. Titik itu Pak, yang pertama dibikin adalah titik penanda baca. Titik tanda baca. Kalau dhammah titik di depan huruf, kalau fathah titik di atas huruf, kalau kasrah titik di bawah huruf. Kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya Abul Aswad Ad-Du'ani, ya. Dikembangkan lagi, ada titik penanda huruf, namanya titik mu'jam namanya. Titik mu'jam. Maka barulah jim ada titik di bawah, kha titik di atas, ta titik 2 di atas, ba titik 1 di bawah. Ya, makanya dulu saya pertama ngaji itu Pak, alif dan tona batum ba gitu Pak ngajinya. Alif tidak ada titiknya, kemudian ba 1 di bawah, ta 2 di atas. Dikenalin huruf itu begitu dulu Pak. Ya. Nah, maka kemudian Pak, berkembang Al-Quran itu Pak. Ternyata karena kebanyakan titik di sini orang juga rancu Pak.
antara titik mu'jam dan titik tanda baca tadi. Ya, karena semuanya ditandai dengan titik. Kemudian dikembangkan lagi Pak menjadi harokat fathah. Ada harokat kasrah, ada harokat dhammah, ada pula sukun. Ya, kalau tidak salah itu Imam Ahmad, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Barulah Pak, Al-Quran itu bisa dibaca insya Allah oleh orang-orang ajam, oleh orang-orang di luar Arab Pak. Ya, apalagi zaman sekarang. Kalau nggak bisa baca Quran kan kebangetan zaman sekarang Pak. Ya, tulisannya bagus-bagus, percetakannya bagus-bagus, sudah ada blok warnanya, tajwidnya, ya. Nggak tahu itu, saya nggak hafal blok warna itu Pak. Karena saya nggak pernah belajar pakai blok warna. Kalau kita belajarnya dulu mah pakai Jazariyah, pakai apa namanya Tuhfatul Atfal. Jadi apa namanya, tidak belajar pakai blok warna, karena blok warna itu Pak, lain percetakan bisa lain warna. Ya, sambil Quran sama yang lain misalkan bisa lain warna. Kalau Bapak patokannya kepada blok warna, misalkan hijau ikhfa misalkan, ya ternyata di percetakan lain ikhfa itu pakai merah muda, pusing Bapak. Ya, makanya dulu belajarnya nggak belajar begitu. Ya, belajar Tuhfatul Atfal dari anak kecil itu. Ya, Tuhfatul Atfal dipelajari. Ya, yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri musalliyan ala nabi musalliyan على النبي المصطفى محمد وآله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمسور. Kemudian bab ini misalkan nun sakinah wa tanwin Dinuni intaskun wa ditanwini arba'u ahkamin faqul tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufin al-halqi sittin rutibat fa ta'rifi hamzun fa ha'un thumma ainun ha'u madatani thumma ghayrun ha'u wasani idghamun bisittatin adat fi yarmanuna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bighunnatin biyan mu'ulima illa idha kana bi kalimatin fala tudrika dunya summa sinwanin ta'ala. Begitu belajarnya dulu tentang hukum-hukum tajwid. Wa thalithul iqlabu 'indal ba'i biman bighunnatin ma'al ikhfa'i والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب بالفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها 6 سنة كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في ذوق ظالما. Begitu belajar. Jadi gak pakai yang kayak sekarang ikhfa warna hijau. Ya, itu Pak, percetakan itu harus kumpul Pak. Jangan pilih sendiri-sendiri, harus ada kesepakatan. Ya, sepakatin itu harus. Ikhfa harus hijau misalkan. Ya, idgham harus merah misalkan. Ya, kalau nggak ada kesepakatan bisa rancu kalau pakai begitu. Tapi kalau pakai kayak yang tadi itu, ya
nuni intaskun walin tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Ya, bagi nun sukun dan tanwin, ya, arba'u ahkamin ada 4 hukum tajwid. Fakhud tabyini, ambillah penjelasanku ini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Hukum yang pertama namanya izhar, ya, apabila nun sukun tanwin itu bertemu dengan huruf yang dimiliki oleh tenggorokan lil halqi, makanya izharnya disebut izhar halqi. Ya, fal ta'rifi, hendaknya kalian, hendaknya engkau mengetahui, ya, hurufnya apa saja. Hamzun fahaun summa ainun ha'u mumaddatani summa ghainul kha'u. Ya, hamzah apa namanya, hurufnya apa saja. Hamzun fahaun, ada hamzah ha tenggorokan bawah, ain ha tenggorokan tengah, summa ghainul kha'u, yang terakhir adalah ghain sama kha tenggorokan atas. Begitu Pak belajar dulu. Ya. Wasani idghamun bi sittatin atat yarmiluna indahu qad sabatat. Hukum yang kedua, ya, hukum yang kedua apa? Hukum yang kedua itu adalah namanya idgham. Huruf idgham itu terkumpul dalam kalimat yarmaluna. Ya, ra, mim, kemudian apa? Lam, waw, nun, ada 6 hurufnya. Akan tetapi lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi qunnatin biyad muqaddimah. Akan tetapi dari yang 6 tadi dibagi menjadi 2. Ada yang idghamnya bi gunnah, disertai dengan gunnah. Hurufnya apa? Hurufnya terkumpul dalam kalimat yadmu, ya, nun, mim, waw. Ya, begitu. Wasani idghamun bisittatin atat yarmaduna kahum qasabat lakinnaha qismani qismun yudghama fi bihunnatin biyan mu'mulima. Begitu. Makanya perlu apa? Perlu belajar Al-Quran itu secara sistematis, Pak. Secara sistematis. Nah dari tadi Pak, saya kalau mengupas Al-Quran Pak, nggak terus kelar Pak, jam 1:30 jam panjang Quran. Ya. Jadi barulah Al-Quran itu kemudian dibukukan seperti sekarang. Makanya kalau orang sekarang nggak bisa baca Quran, kenapa? Karena medianya sudah terlalu canggih, Pak. Ya, bahkan sekarang, Pak, lengkap dengan transkripnya Al-Quran itu. Ya, jadi di bawah itu lengkap dengan transkripnya, Pak. Ta'malun, ada di bawahnya tulisan Indonesia ta'malun. Betul tidak? Dalikal kitabu, ada di bawahnya dalikal kitabu. Pakai bahasa Indonesia. Cuma Pak, ya, sekali lagi Al-Quran itu cara belajarnya sudah ditentukan oleh Allah untuk menjaga keotentikannya. Gak bisa kita mengandalkan Quran yang sudah ada transitnya itu, Pak. Bisa hancur kita bacaannya, Pak. Apalagi translate itu, Pak, beda negara, beda translate. Shin itu, Pak, kalau di Amerika, Pak, pakai SH, Pak. Kalau di sini SH sod. Shin pakai SY, iya. Syaitan. Tapi kalau di luar negeri, ya, itu shin pakai SH, Pak. Nah, kalau masuk ke sini repot, Pak. Jadi syaitan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi
Nggak bisa kita itu hanya mengandalkan apa? Mengandalkan translate. Ya, apa namanya? Harus sebagaimana Allah memberikan tata cara di dalam mempelajari Al-Quran. Kalau hanya ngandelin translate, Pak, ada ibu-ibu, Pak, nggak belajar Quran, Pak, ya, ikut yasinan, dia buka Qurannya, gampang kan, sudah ada translate, ya. Apalagi buku Yasin tuh lengkap banget, terjemah, ada translate bawahnya, Pak. Dia baca Ya Asin dibacanya. Yasin jadi Ya Asin. Gara-gara apa? Gara-gara salah metode belajar. Al-Quran itu, Pak, janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Maka, Pak, Al-Quran itu ya akan senantiasa ada yang menghafalkannya. Alhamdulillah, Pak, Indonesia ini, Pak, sekarang makin banyak menghafal Quran. Ya, kecil-kecil sudah hafal Quran. Pernah lihat RCTI, Pak? Pernah? Ya, itu kecil-kecil, Pak, sudah banyak hafal Quran. Bahkan, Pak, di luar negeri itu banyak terinspirasi dengan acara Hafiz Indonesia yang di televisi Indonesia itu, Pak. Bikin acara juga seperti itu. Ada apa namanya, alumni Hafiz Indonesia itu jadi juara di Aljazair. Bikin acara begitu juga kayak Hafiz Indonesia. Kemarin ada Pak, alumni Hafiz Indonesia itu juara di Qatar. Siapa itu? Aisyah. Aisyah itu lama ngaji sama saya. Seorang hafalan. Sebelumnya ada yang anak NTT itu, anak Hafiz 2025, juara di Dubai, juara 1. Itu orang kita, Pak. Ternyata Indonesia itu kalau mau belajar tidak kalah dengan orang Arab sendiri, Pak. Asalkan apa? Asalkan kita mau belajar. Iya. Tidak ngandelin terjemah, tidak ngandelin translate. Karena belajar Al-Quran itu, Pak, karena Allah yang berjanji untuk menjaganya, sampai tata cara belajarnya pun oleh Allah dibimbing. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau Nabi, latulaqqal Qur'an, engkau itu diberi pengajaran Al-Quran min ladun hakimin alim, dari sisi Allah dan yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Makanya, Pak, di dalam belajar Al-Quran itu terkenal metode talaki namanya, karena Rasul ditalaki. Jadi malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca ulang kepada malaikat Jibril. Itu namanya metode talaki. Tidak boleh tidak begitu, Pak, Quran itu, Pak. Sebab kalau bapak misalkan belajar Quran tidak seperti itu, Pak,
Bingung bacanya Pak? Iya Bapak, karena sudah mendengar alif lam mim. Alif lam mim. Misalkan, ya. Kalau Bapak nggak pernah dengar misalkan, ada alif, ada lam, ada mim. Mau baca gimana Bapak? Mau dibaca ulang? Ulang mana nasi ulang? Oh, dibaca alam bisa nggak alam? Bisa kan? Bisa dibaca alam itu Pak. Tapi tidak seperti itu. Al-Quran harus talaqi. Berapa panjangnya lam, berapa panjangnya mim, berapa yang ditahan gunnahnya, ya. Itu tidak boleh ngarang Pak. Kadang saya tuh gatel Pak kalau dengar orang itu kada yasinan misalkan, dia baca Pak, Yasin, benar nggak? Hah? Kayak benar Pak Ustaz. Jangan kayak Pak, benar apa enggak? Hah? Salah bacanya. Ya asin. Iya. Tapi masih penting daripada yang asin tadi. Ya, kalau yang ini Pak salah penempatan mat. Ia itu ya maktobi'i harfi namanya, maktobi'i harfi, panjangnya adalah 2 harokat. Jangan lama-lama, jangan nggak boleh. Ya, kalau sinnya sin, ya, mad lazim mukhaffaf harfi, panjangnya 6 harokat. Maka bacanya Yasin. Nggak boleh dibalik. Ya, kata bapak yang nggak paham, enak banget ya. Padahal orang yang tahu gatel dengernya, ya kan? Ada Pak, dulu di tempat saya, kampung saya Pak, di kampung saya baca Quran, ain sin qaf, kan ada ain, ya, ain sin qaf. Bingung bacanya dia Pak, apa dia baca Pak? Asaqo, dibaca asaqo, kata dia Pak. Kata yang satunya yang apa? Yang nyimak Pak. Asako, asaka sekali bilang. Asaka. Kalau orang Madura itu asaka itu Pak, apa namanya? Membaca sahabat itu namanya asaka. Maka baca Quran itu Pak, ya harus talaqi. Harus talaqi. Jadi guru baca, kemudian kita dengar. Jangan guru baca, kita buru-buru baca, jangan. Ini sudah disalahkan oleh Allah. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayana. Begitu. Gara-gara Nabi kecepatan menggerakkan lidahnya, ditegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu karena engkau ingin cepat-cepat untuk menguasai. Ya, inna alaina jam'ahu qur'ana. Udah urusan kami mengumpulkan dan membacakannya. Disuruh bacakan dulu Jibril, ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah membacakan, baru kemudian ikuti bacaan itu. Itu Pak, Al-Quran sampai metode belajarnya pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan. Biar apa? Biar keotentikan bacaan Al-Quran itu akan senantiasa terjaga sampai hari kiamat Pak.
maka tidak ada satupun kitab di dunia ini Pak yang seotentik Al-Quran. Paus itu Pak, paus ya, pendeta misalkan ya, itu Pak nggak ada yang hafal kitabnya Pak, nggak ada yang hafal kitabnya, nggak ada. Tetapi Al-Quran dengan mudahnya bisa dihafal oleh segala kalangan, ya, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua Pak. Kayaknya Bapak kalau bisa ya udah sepuh Pak Ustaz, udah sepuh gitu kan? Itu alasan yang klise Pak ya. Tahu nggak? Saya tahu nggak? Tahu nggak? Turun pada Rasulullah Al-Quran itu umur berapa Pak? Umur berapa? 40 Pak. Apakah Rasulullah ngapalin Quran dari kecil? Enggak. 40 tahun baru Rasulullah SAW belajar Al-Quran. Diturunkan Al-Quran kepada dia. Selama berapa Pak? 23 tahun, ya kan? Berarti sampai umur 60 kan? 60 lebih Rasulullah SAW masih Rasulullah SAW menghafal Quran itu. Saya mau tanya, Bapak di sini ada yang sudah apa? 50? 60, 70, tapi belum hafal. Coba Pak, coba Bapak nih ya, jangan jadikan alasan untuk tidak belajar ataupun tidak menghafal Al-Quran karena sibuk misalkan. Ya, Bapak kan banyak alasan klise lainnya Pak. Sibuk kan? Sibuk. Saya mau tanya, Bapak pernah ikut perang kayak sahabat Nabi? Hah? Pernah ikut perang kayak sahabat Nabi? Bagaimana ketika menggali parit itu Pak? Parit berapa kilometer yang digali, tapi masih belajar Pak. Sempat belajar Quran Pak. Sesibuk apa Pak? Kita tidak pernah mengalami perang, kita tidak pernah diserang oleh orang kafir Pak. Padahal di Palestina Pak dibombardir seperti itu oleh Israel Pak. Ternyata masih banyak orang-orang yang menjaga hafalan Quran. Dan kita mau sampai kapan kita ini terlena tidak bisa baca Quran? Ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi Pak? Buku mati. Kalau sudah mati Pak, nanti Pak sudah nggak bisa ngapa-ngapain Pak kita Pak. Ya. Makanya ketika mati hatta idza jaa ahadakumul maut, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau sudah meninggal dunia Pak, meninggal dunia kita ya, kita tidak punya bekal ya, baca Quran tidak bisa, hafalan kosong, gak ada yang dibuat bekal kita. Masuk ke dalam kubur, apa kita kata nanti? Rabbi irji'un, ya Allah balikan lagi saya ke dunia ya Allah. La'alli a'malu sholihan, agar aku ya Allah bisa beramal soleh. Fima taraktu kalla, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ada kesempatan untuk belajar Quran, aku tidak belajar ya Allah. Ada kesempatan untuk menghafal Quran, aku tidak hafal ya Allah. Aku tidak menghafalnya ya Allah. Maka ketika di dalam kubur itu Pak, penyesalan kita Pak. Sudah dalam kubur sudah,
nasi menjadi bubur. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya bualan kalian semata. Tidak akan pernah kalian dikeluarkan lagi untuk hidup yang kedua kalinya di alam dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di sekeliling mereka itu ada barzakh. Barzakh itu dinding pemisah yang tak tembus, Pak. Makanya orang masuk kubur itu disebut sebagai alam barzakh. Barzakh itu apa? Barzakh dinding pemisah yang tak kasat mata, yang memisahkan antara yang hidup dengan yang mati. Cuma bedanya, Pak, yang mati ini masih bisa melihat kepada yang hidup, sementara yang hidup tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan yang sudah mati. Makanya, Pak, sampai kapan kita ini akan jauh dari Quran? Ya, yuk, galakan, Pak, galakan. Nih, jangan malu karena sudah tua. Kenapa? Quran turun kepada Rasulullah sudah umur 40 dan terus belajar, diajarin sama malaikat Jibril sampai umur berapa? Sampai umur 63 tahun. Kalau usia menjadi alasan kita, maka apakah tidak malu kita kepada Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Rasulullah yang ketika Quran itu turun, banyak di antara mereka yang juga sudah berumur seperti kita. Kalau karena sibuk kita kemudian tidak mau lagi belajar Al-Quran, malu kita, Pak, kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Hidupnya susah, tidak ada internet, tidak ada handphone, ya, tidak ada listrik, ya, tetapi mereka masih menghafal Quran. Kita tidak pernah berperang, mereka berulang-ulang kali berperang, tetapi masih terjaga hafalannya. Nanti kalau kita mengajukan alasan kepada Allah, nanti ketika ditanya, ya Allah saya sibuk, Allah akan hadirkan orang yang lebih sibuk daripada kita, tetapi dia masih bisa untuk beramal yang tidak kita lakukan. Makanya, Pak, ayo sadarkan hati kita, ya, buka hati kita, ya, banyak mohon kepada Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna wa nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran itu, ya Allah, sebagai rahmat kasih sayang bagi kami, imaman sebagai imam bagi kami, hudan sebagai petunjuk bagi kami, rahmah, jadikan Al-Quran sebagai rahmat bagi kami, ya Allah. Allahumma dzakirna minhuma nusina. Ya Allah, ingatkan
kami minhu daripada Al-Quran manusina apa yang terlalaikan oleh kami. Jangan nasina. Kalau nasina itu apa yang kami lupakan. Nah, kalau kita sengaja kita berdosa, nusina yang terlalaikan, tidak sengaja lupa. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, ya Allah, ingatkan kami daripada Al-Quran yang kami terlalaikan darinya, ya Allah. Wa 'allimna minhu ma jahilna, ya Allah, ajarkan kepada kami, ya Allah, datangkan kepada kami, ya Allah, orang-orang yang ahli Quran, ya Allah, sehingga bisa mengajarkan kami, ya Allah, mengajarkan Al-Quran apa yang kami tidak tahu dari Al-Quran. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran, baik di malam hari maupun di siang hari, ya Allah. Karena tanpa pertolongan-Mu, tanpa pemberian dari-Mu, kami tidak akan mampu untuk bisa membaca Al-Quran, ya Allah. Tolong kami untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran siang dan malam kami, ya Allah. Waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kami, ya Allah. Hujjah yang menyelamatkan kami, ya Allah, bukan hujjah yang menjerumuskan kami, ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujjah yang menyelamatkan kami, bukan hujjah yang menjerumuskan kami, ya Allah. Ya Rabbal alamin. Banyak doa kepada Allah. Tekadkan, niatkan dari sekarang. Niatkan untuk memperbaiki Quran kita, untuk memperbaiki bacaan kita. Ya, kalau bisa Bapak yang sudah bagus bacaannya, niatkan, ya Allah, saya ingin menghafalkan Al-Quran, ya Allah, selama hayat masih dikandung badan. Terserah Engkau beri berapa, ya Allah, yang penting ada niat untuk menghafal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. InsyaAllah Allah kumpulkan ma'as safaratil kiramil bararah beserta malaikat yang berjuluk kiramil bararah. Insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini membawa manfaat untuk kita semuanya dan membuat kita semakin semangat untuk belajar Al-Quran, dan kita semakin didekatkan oleh Allah dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ada pertanyaan ya? Kelas. Ada. Saya sih bertanya nggak ada. Kelas. Kelas. Pada paham. Alhamdulillah. Baik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma hdina fi hudan waj'alna mimman yusri'u fi ridhaka wa la tudillina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah telah kita sama-sama mendengarkan dan kita ikuti tausiah yang telah disampaikan oleh Mukarram Ustaz Umar Penduk. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari kita, meningkatkan amalan kita supaya menambah keimanan kita semuanya. Demikian, dan mari kita beristirahat. Mungkin yang mau mengambil air wudhu atau minum sejenak kurang lebih 3 menit, dan setelah itu kita lanjutkan untuk sama-sama sholat qiyamul lail yang akan dipimpin oleh Mukarram Ustaz Umar Penduk. Dan kemudian setelah